perubahan hanya mungkin terjadi kalau kita merubah mindset kita. Kalau ada perubahan dalam pola pikir, pola tindak, dan pola perilaku. Oleh karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti hal tersebut. Segera menyusun langkah strategis agar WBK, WBBM dapat diraih oleh Satuan Kerja di lingkungan HAM pada tahun 2018. Kalau mau perubahan, kita harus membuat terobosan sesuatu hal yang baru yang belum pernah kita buat tahun 2017. Inilah yang dikehendaki dari fakta integritas tadi. Inilah yang dikehendaki dari zona perubahan tadi. Nah, maka dari itu sekali lagi berpikirlah berubah dan sekaligus beda dengan tahun 2017. Maka dari itu saya yakin dengan komitmen perubahan ini, birokrasi, wilayah birokrasi bersih melayani akan terrealisasi. Selamat datang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kuningan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jawa Barat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kuningan berlokasi di Jalan Raya Siliwangi, nomor 2, sebelah utara Kota Kuningan. Selain itu, Lapas Kuningan juga memiliki tempat kerja terbuka atau open camp dengan jarak sekitar 14 km ke arah selatan dan dijadikan sebagai tempat latihan kerja bagi narapidana di bidang pertanian dan peternakan. Lapas Kuningan telah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan menerapkan 6 area perubahan reformasi birokrasi, yakni meliputi bidang manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian Hukum dan HAM telah mencanangkan pembangunan zona integritas di setiap unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Kami, Lapas Kelas 2 Kuningan, siap melaksanakan langkah-langkah pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Ada 6 area perubahan. 1. Manajemen perubahan. 2. Penataan tata laksana. 3. Sistem manajemen SDM. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. 5. Penguatan pengawasan. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Bidang manajemen perubahan diawali dengan pembentukan tim kerja melalui proses seleksi yang bersih dan penuh integritas guna mendukung dan mensukseskan proses menuju WBK dan WBBM. Dokumen rencana pembangunan zona integritas disusun sebagai target prioritas menuju WBK dan WBBM. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara kontinu dalam rangka monitoring capaian pembangunan zona integritas pada tiap-tiap komponen. Sebagai perubahan pola pikir dan budaya kerja, pimpinan dan seluruh pejabat struktural melakukan sosialisasi dan evaluasi kepada seluruh petugas agar memahami budaya kerja yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Bidang penataan tata laksana. Dalam rangka mendukung kinerja petugas yang sesuai dengan prosedur, Lapas Kuningan melakukan penataan tata laksana berupa penetapan prosedur operasional tetap yang merupakan turunan dari standar operasional prosedur pusat dan telah disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis. Memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan standar operasional prosedur dengan pemasangan informasi tentang alur atau prosedur layanan. Kinerja petugas Lapas Kuningan menjadi semakin terukur, mudah diakses, efektif, dan efisien karena menggunakan
menyelenggarakan aplikasi e-office berbasis IT, seperti penggunaan sistem database pemasyarakatan, aplikasi Siswamaker, dan pengisian jurnal harian menggunakan sistem informasi kepegawaian. Publikasi layanan dilakukan agar masyarakat pun dapat mengetahui kegiatan yang diselenggarakan di Lapas Kuningan melalui banner-banner dan media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan website resmi Lapas Kuningan. Dalam pembaruan, kami pasti. Jabar, pasti Jabar, pasti Rela berkorban bagi bangsa dan negara. Bidang penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia diselenggarakan melalui 1. Analisa kebutuhan pegawai dan rencana pemenuhan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan beban kerja masing-masing fungsi jabatan struktural. 2. Pola mutasi internal dan eksternal bagi pejabat struktural dan staf. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi berupa keikutsertaan pegawai dalam program diklat dan BIMTEK untuk meningkatkan kapabilitas. 4. Penetapan kinerja individu yang ditetapkan sebagai sasaran kinerja pegawai menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian. 5. Penegakan aturan disiplin dan kode etik terhadap petugas yang melakukan pelanggaran disiplin. 6. Pemutakhiran data informasi kepegawaian pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian. Bidang penguatan akuntabilitas meliputi keterlibatan pimpinan, pengelolaan akuntabilitas kinerja, dan laporan kinerja. Bidang penguatan pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, serta penanganan benturan kepentingan. Bidang peningkatan kualitas pelayanan publik diantaranya standar layanan, maklumat layanan, review perbaikan standar operasional prosedur, budaya pelayanan prima, indeks kepuasan masyarakat. Inovasi pelayanan publik di Lapas Kelas 2A Kuningan meliputi layanan pendaftaran kunjungan yang berbasis IT dengan terintegrasi ke aplikasi sistem database pemasyarakatan serta pemanggilan antrian kunjungan yang semula dengan manual kini diganti dengan mesin antrian otomatis. Sistem keamanan berbasis IT berupa menggunakan metal detector, pemasangan CCTV, dan SDP portir. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lapas Kelas 2A Kuningan. Lapas Kuningan menyediakan ruang layanan informasi dan layanan pengaduan di ruang pendaftaran kunjungan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi serta memberikan pengaduan terkait layanan yang diberikan oleh Lapas Kuningan. Selain itu, sesuai dengan standar layanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah, Lapas Kuningan juga membangun fasilitas publik mulai dari pintu depan hingga ruang kunjungan. Di antaranya, jalur khusus bagi penyandang disabilitas, area bermain anak, ruang ibu menyusui, musola, dan toilet. Lapas Kuningan juga menyediakan layanan komunikasi bagi warga binaan, di antaranya fasilitas warung telepon khusus pemasyarakatan, fasilitas layanan kunjungan online dengan basis video call, dan tetap dimonitor oleh petugas sebagai bentuk antisipasi peredaran handphone di dalam lapas.
Dengan memanfaatkan fitur sistem database pemasyarakatan, Lapas Kuningan juga menyediakan layanan self-service bagi warga binaan maupun bagi keluarga. Melalui layanan mandiri ini, warga binaan maupun keluarga dapat mengetahui secara pasti informasi terkait tanggal bebas, masa pentahapan pembinaan, dan besarnya remisi yang dapat diperoleh. Memaksimalkan fitur pada sistem database pemasyarakatan, Lapas Kuningan menggunakan absen sidik jari bagi warga binaan yang akan melakukan kegiatan pembinaan. Selain inovasi berbasis IT, Lapas Kuningan juga melakukan inovasi pada kegiatan pembinaan, di antaranya bazar buku warga binaan, kegiatan pengajaran bahasa Inggris, kegiatan pesantren lapas. Lapas Kuningan juga memberikan pembekalan kepada warga binaan pemasyarakatan berupa pelatihan kerja untuk meningkatkan kemampuan sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya.